Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, pasti semuanya baik-baik semua ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang dari pertemuan sebelumnya. Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kita tidak terasa sampai juga di pembelajaran yang kelima. Apa saja yang kita bahas pada pembelajaran kelima ini? Nah, kita ikuti ya selanjutnya. Penyakit pada sistem pernafasan. Apa aja ya penyakitnya? Mau tahu? Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman, penyakit yang berasal dari lingkungan, atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Contoh tidak sehat itu rokok misalkan. Yang lingkungan apa? Lingkungannya kotor misalnya ya. Nah, berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Jadi paru-parunya abuh, membesar. Nah, itu namanya emfisema. Itu termasuk gangguan pada organ pernapasan. Yang kedua yaitu asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin seperti pada saat ini ya. Nah, pada gambar tersebut ada gambaran bronkus ya yang tidak sehat. Nah, yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Loh, kenapa? Karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Ingat, kanker itu entah itu paru-paru atau kanker yang lain adalah merupakan penyakit yang mematikan, dapat menyebabkan kematian. Nah, yang keempat adalah TBC atau sekarang disebut dengan TB, T dan B ya. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup, mengecil ya. Hal tersebut menyebabkan para penderita TB nafasnya sering terengah-engah karena paru-parunya menyempit. Akhirnya untuk penampung udara sedikit menggeh-menggeh terengah-engah ya. Yang kelima ada bronkitis, yaitu gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, ini gejalanya adalah penderita mengalami demam ya dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Riak, nah, itu ada riak kental kayak umbel ya. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas, buntet ini bahkan abot kalian ya. Yang keenam yaitu ada influenza atau flu, pilek, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek tadi saya sebutkan tadi ya. Wahing bersin tengah malam, bersin-bersin, menggigil dan akhirnya pilek tadi. Yang ketujuh adalah asfiksia, yaitu disebabkan oleh gangguan pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh sehingga penderita kekurangan udara. Jadi oksigen yang harusnya tersalurkan ke seluruh bagian tubuh itu lancar terganggu. Nah, itu menyebabkan penderita kekurangan udara. Yang kedelapan adalah pleuritis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Dan 9, pneumonia, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri Diplococcus pneumonia pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Paru-parunya terasa sakit ya. Jika digunakan terpaksa itu sangat sakit. Yang 10, wajah adenoid. Apa itu? Ya, penyempitan saluran nafas karena pembengkakan kelenjar limfa atau polip dan pembengkakan di tekak atau amandel. Sini ya, sini. Amandel itu sakit buat makan nggak bisa, ya bisa tapi
buat makan tuh sakit, terasa sakitnya ya. Tuh. Terus sekarang macam-macam peradangan sistem pernafasan manusia. Apa aja peradangannya? Yang pertama adalah rinitis, yaitu radang pada rongga hidung akibat infeksi oleh virus, misalnya virus influenza. Rinitis juga dapat jadi karena reaksi terhadap perubahan cuaca, serbuk sari dan debu. Gangguan ini tertandai dengan produksi lendir meningkat, beler, pilek ya. Ada apa ya saya? Cairan bening. Nah, itu ya. Yang kedua faringitis. Namanya saja ketahuan bahwa penyakit ini terdapat pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Tenggorokan sakit dan tampak berwarna merah, itu membengkak, memar ya, abang ya pada tenggorokan ini. Yang ketiga laringitis, yaitu radang pada laring, banyak berada serak atau kehilangan suara. Penyebab lain ada infeksi dan terlalu banyak merokok. Meskipun tidak merokok, kadang kita suaranya hilang kayak robot body gitu ya. 4. Bronkitis, yaitu radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Penderita mengalami demam dan banyak masalah lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Tadi seperti ya tadi ya, ini ada liaknya, ngambekan abot. Sinusitis, yaitu radang pada sinus. Sinus terletak di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Sini, kiri kanan sini ya. Itu Pak Agip pernah itu mengalami. Akhirnya Pak Agip dulu pernah, akhirnya beliaunya harus operasi. Kalau bagi yang penderita tidak begitu seberapa, nanti takutnya orang sekitarnya. Karena apa? Ada nanahnya kan, itu obat bernapas dihembuskan, itu keluar bau busuk. Bau busuknya itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya kemarin Pak Agip harus operasi. Itu pernah Pak Agip pernah cerita kalau beliau pernah operasi sinusitis ya, beliau pernah mengalami. Tapi sekarang sudah alhamdulillah tidak kambuh lagi ya. Properti pada tarian daerah. Apa aja properti pada tarian daerah? Nah, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Kok gitu? Ya, kita ikuti aja dulu. Termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik ini tidak hanya dapat dilakukan dengan olahraga saja, tapi juga dapat dilakukan dengan cara menari. Jadi yang namanya kegiatan fisik itu gak harus olahraga. Menari pun juga termasuk kegiatan fisik yang bisa sehat sistem pernapasan. Nah, berikut gambar beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Karena temanya properti tari, yang pertama ada tari piring. Kalau tari piring otomatis propertinya berupa piring. Yang kedua ada tari payung. Nah, tari payung itu pada gambar ya. Pada gambar tersebut otomatis propertinya berupa payung. Nah, pada tari serimpi, nah itu tari serimpi itu berarti propertinya berupa apa? Iya, selendang. Nah, itu pada tari serimpi propertinya berupa selendang. Selanjutnya yang di bawahnya itu ada banyak bagus bentuknya, itu namanya tari kipas pakarena. Nah, tari kipas pakarena propertinya berupa kipas. Dan yang terakhir adalah tari janger. Nah, pada tari janger Bali itu ya, dari Bali. Nah, ini, nah itu propertinya ada dua, yaitu selendang dan kipas. Nah, itu ya. Jadi itu beberapa properti pada tarian daerah. Refleksi. Nah, kita pada refleksi. Apa yang sudah aku pahami kali ini? Kalau kalian masih ingat, kali ini kita belajar tentang macam-macam penyakit pada sistem pernafasan dan juga tadi apa? Pada peradangannya juga. Nah, selain itu kita juga belajar tentang contoh tari daerah yang menggunakan properti. Buat kalian silahkan dikerjakan LKS-nya latihan pembelajaran 5 halaman 58 sampai dengan halaman 59. Jangan lupa kritik, saran, dan masukannya selalu saya nantikan demi lebih baiknya pembelajaran kedepannya lagi. Tetap berolahraga, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan selalu saya ingatkan
patuhi nasihat kedua orang tua. Itulah tadi pembelajaran kali ini. Semoga dari situ kalian bisa memetik materi yang penting yang bisa kalian implementasikan pada kegiatan sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.